Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Pasalnya, kenaikan harga beras dipastikan akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, pada minggu ketiga Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 9,70% dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6,35%. Kemudian jika dilihat lebih detail menurut kabupaten kota, terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebesar 13,01%. BPS mencatat harga minggu ketiga Agustus 2026, harga beras jenis medium sebesar Rp14.520 per kilogram, naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Sementara harga beras premium mencapai Rp16.368 per kilogram, naik 0,23% dibandingkan Juli 2026. Sementara itu pemirsa, pemerintah memastikan stok cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi bencana alam dan keadaan darurat. Stok beras nasional tercatat mencapai 5,17 juta ton. Persediaan tersebut menjadi salah satu modal pemerintah untuk menjalankan berbagai program bantuan pangan melalui Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah telah menghitung ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan apabila diperlukan. Besarnya stok tersebut juga memungkinkan pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan sembari tetap menjaga ketersediaan cadangan. Jadi nggak ada masalah. Sampai 1 tahun pun, katakanlah mudah-mudahan tidak 1 tahun, BNPB berapa lama perkiraan biasa Pak Jenderal? Kalau tanggap darurat 14 hari, tapi kemungkinan masih bisa lanjut. 1 bulan, 2 bulan ya? Bisa lebih dari itu juga. 6 bulan pun, Siap. Berasnya sampai 1 tahun aman. Iya. Jadi udah, karena masalah beras yang paling penting. Beras yang paling Pemirsa, data semrawut bikin warga sengsara. Di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang tukang becak terpaksa kehilangan bansos gara-gara terdata masuk desil 9 yang berarti kategori orang kaya. Menggantungkan hidup dari kayuhan becak, keluarga Timbul di Kapanewon Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta justru dicatat berada di desil kesejahteraan 9 atau kategori mampu. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Timbul adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Dengan fisik yang semakin terbatas, ia hanya mampu bekerja sebagai tukang becak di kawasan Malioboro pada malam hari dengan pendapatan harian yang jauh dari cukup. Timbul baru mengetahui dirinya berada di desil 9 saat sang anak akan mengajukan beasiswa untuk kuliah di balai desa. Ternyata setelah anak saya tuh ke balai desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik, gitu loh jadi ya. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, segera berkoordinasi dengan kantor BPS Kulon Progo untuk meminta klarifikasi dan evaluasi data agar hak bantuan sosial warga miskin tidak terputus akibat anomali data. Memastikan dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Pihak Pemkab berkomitmen agar mengawal proses revisi data ini secepatnya sehingga keluarga Timbul bisa kembali menerima hak bantuan sosial. Tak terima diisukan dicopot dari jabatannya Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi itu hingga Satpol PP mengiring Kadishub keluar dari lapangan. Tidak ada. Buat.
Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mik dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa Husniah Talenrang akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, termasuk Sekda oleh Bupati. Masa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pedemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. LRT Kelapa Gading Manggarai akan beroperasi penuh mulai hari ini. Rute Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 km dan melayani 11 stasiun. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan beroperasi penuh mulai hari ini dengan jam operasional pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Pada tahap awal, moda transportasi tersebut diproyeksikan mampu mengangkut hingga 80.000 penumpang per hari. Pemprov DKI menetapkan tarif khusus selama masa transisi yaitu sebesar Rp5.000 hingga Oktober 2026. Diketahui rute Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 km ini dan melayani 11 stasiun. Stasiun LRT ini juga dipersiapkan menjadi salah satu simpul integrasi dengan Transjakarta, KRL komuter lain, dan kereta api bandara. Dan untuk mengetahui situasi terkini di hari perdana operasional LRT Kelapa Gading Manggarai, kami telah terhubung dengan Ismalia Meidasari dan juru kamera Oki Mahendra yang kini berada di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat siang Ismalia, bagaimana antusiasme masyarakat atas operasional LRT perdana pada hari ini? Ya, selamat siang Ardi dan juga pemirsa. Betul sekali, untuk LRT jurusan Manggarai Kelapa Gading ini akan segera beroperasi. Namun untuk operasionalnya ini akan dibuka atau dioperasionalkan ini setelah peresmian yang nantinya akan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yakni Pramono Anung dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan kami mendapatkan informasi memang untuk peresmian tidak jadi atau tidak diresmikan pada hari ini, sehingga operasionalnya pun juga ikut menunggu atau ditunda menunggu peresmian ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Ada juga pemirsa. Dan sebagai informasi kalau bagaimana antusiasnya, tadi pagi kami sempat memantau di stasiun LRT ini tadi juga sudah dipersiapkan khususnya untuk warga Jakarta ini yang mau menaiki LRT jurusan Manggarai Kelapa Gading. Dan sebagai informasi juga ada juga pemirsa, untuk LRT ini memiliki panjang 12,2 km dan melayani 11 stasiun. Dan ini juga menjadi simpul integrasi bagi Transjakarta, kereta api bandara dan juga KRL komuter lain. Jadi kalau misalnya Ardi dan juga pemirsa mau naik kereta dari Manggarai menuju Kelapa Gading menggunakan jalur LRT ini bisa ditempuh dengan waktu 30 menit. Dan sampai saat ini memang kami masih menunggu kapan akan diresmikannya nanti LRT jurusan Manggarai Kelapa Gading untuk besok bisa dioperasionalkan dan digunakan oleh warga Jakarta. Sementara itu dapat kami laporkan, kembali ke Anda Ardi. Baik, terima kasih rekan Ismalia Meidasari dan juru kamera Oki Mahendra telah melaporkan langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kelangkaan bensin terjadi di Iran akibat blokade berkepanjangan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Indosiar.